memang dari awal satu hal yang ditekankan oleh yang punya paten ini, Prof. Raldi. Dibilang begini, ini bukan program. Oke. Gerakan inkubator bayi ini adalah gerakan hati nurani. Oh. Kalau kamu tidak punya hati, kamu punya alatnya, kamu tidak pernah bakalan mau ngantar sampai depan rumah orang itu. Betul. Karena kamu bisa diganggu kapanpun mereka dibutuhkan. Ku podcastkan ceritamu. Membuat mesin inkubator bagi bayi prematur. Satu-satunya manufaktur di NTT cuma ada di Kota Kupang dan dibuat oleh salah seorang anak Indonesia. Waduh, yang saat ini juga bertugas sebagai seorang dosen di salah satu universitas di Kota Kupang, yaitu di Universitas Nusa Cendana. Ada profesor, doktor, master. Waduh, pokoknya banyak nanti ya, kita berharap nanti. Ada Kakak Ben Tarigan. Hai Kakak. Halo. Luar biasa titelnya ya. Nanti kena. Amin, kita aminkan. Bisa masalah tuh di kampus. Karena kapan profesor doktor? Iya, ya kita doakan itu kan positif betul, ya Kakak betul. Ben. Saya panggil Pak dosen atau Kak Ben aja Kak nih? Ben aja. Kak Ben aja ya, santai aja ya. Oke Kakak, ini adalah terobosan yang kalau menurut saya ini penting sekali untuk ada di NTT secara khusus ya. Karena kita mengetahui bahwa bicara soal bayi prematur ini cukup angkanya juga cukup besar begitu ya, tinggi lah begitu. Dan bicara soal mesin inkubator manufaktur pertama satu-satunya di NTT yang ada di Kota Kupang. Ya, di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Pertama Jawa. ya sekarang kedua ada di Aceh. Kedua di Aceh. Wow. Tapi di timur baru di sini. Di timur baru di sini. Kupang aja kan untuk NTT. Benar. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara. Wow. Kak Ben, cerita kas ketong dulu. Ini kemana sampai bisa Kak Ben dan teman-teman membuat mesin inkubator yang satu-satunya di Kota Kupang ini? Idenya dari mana? Kenapa milihnya mesin inkubator? Dan kerjasamanya dengan pihak mana saja nih Kak? Jadi ini ceritanya apa ya? Ada ceritanya dulu. Ada ceritanya dulu. Boleh. Jadi jadi intinya waktu tahun 2018 saya itu kan ke UI, ke Jakarta, ke UI. Rencananya hanya untuk bawa brosur, ada seminar teknik mesin di sini. Oh iya. Lalu sama ada mau belajar tentang sistem pengambilan data untuk temperatur. Hanya itu. Jadi saya ke UI. Lalu waktu saya di UI, saya ada di ruangan di suatu ruangan di teknik mesin itu ada datang namanya Prof. Raldi. Prof. Raldi Artono Kustur. Terus dikenalin, Prof, ini Pak Ben, dosen teknik mesin dari Kupang. Ya udah kenalan. Karena kenalan, Prof Raldi cerita banyak hal tentang inkubator. Terus dia bilang gini, tapi kami punya masalah. Selama ini semua manufaktur ada di Jawa. Kami belum punya cabang di timur. Kami masih cari. Waktu dia ngomong gitu, ya langsung saya bilang, Prof dengan kami saja. Iya dong. Peluang ini. Iya peluang kan. Peluangnya gini, masalahnya kan yang diceritakan itu kan sebelum itu diceritakan tentang masalah BBLR, masalah prematur. Ya NTT kan masalah itu. Lalu kalau kita sendiri yang orang lokal tidak mau berpikir serius, saya pikir ada yang aneh. Jadi waktu ditawarkan langsung bilang, udah Prof dengan kami saja di teknik mesin Undana. Bisa Prof, nanti saya omongin ke Kaprodi saya saat itu Pak Jeffrey Bale. Nanti saya omongin, yang penting deal dulu. Iya, yang penting deal dulu. Tangkap dulu gitu kan. Yang penting deal dulu. Udah, setelah deal 2018 akhirnya Prof datang ke Kupang, lihat kondisi ruangan yang akan dijadikan lab manufakturnya. Sudah, Prof bilang oke, nanti per awal 2019 semua alat yang dibutuhkan saya kirim. Dikirim untuk proses manufaktur plus bimbingan. Jadi 2019 sampai akhir 2019 dari awal sampai akhir itu murni kita latihan sama riset alatnya. Jadi buat sendiri sampai benar-benar sesuai standar yang punya UI. Nah dari situlah akhirnya mulai awal 2020 kita mulai meminjamkan inkubator. Sayangnya saat itu pas COVID. Jadi memang ya sempat terhenti gitu ya. Terhentinya karena mencari orang kan. Untuk kita kan pakai media sosial untuk ceritakan. Ini ada pinjaman inkubator gratis. Cuma saat itu karena COVID baru melonjak kan waktu itu. Betul. Jadi kita sempat off di situ. Jadi labnya termasuk tutup.
sempat tutup juga. Sampai sekarang karena belum bisa mahasiswa bebas kan. Keluar masuk Oh begitu. Tapi sudah berapa yang jadi? Yang sudah jadi itu 3, 2 masih mau dibilang baru 40%. Ya, ada 2 lagi. Ada 2 lagi yang mau dibikin ya. disiapkan, Baik. ya. Nah, berarti itu pembicaraannya secara kebetulan terjadi ya, betul. bukan direncanakan. Benar, Ya, tetapi direncanakan. langsung ditangkap peluang sama Kak Ben begitu. Ayo, karena kalau bicara soal BBLL itu ataupun juga stunting ya, ini kan juga salah satu yang cukup besar angkanya di NTT. Apakah ini juga menjadi salah satu yang terpikirkan oleh Kak Ben sendiri? Wah, ini bagus nih kalau ada di NTT nih, gitu. Iya kan, waktu saya lihat di data kesehatan, kan kita bermasalah dengan stunting. Beberapa kabupaten ya, saya lihat data tahun 2017. Salah satunya itu kan ada ND, ada TTS. Yang bagi saya, contoh TTS ya, itu kan di depan mata bagi saya. Ini ada Undana, TTS di depan mata nih. Saya bilang, wah ini masalah kok. Memang saya orang mesin, kita tidak mungkin kontribusi ke masalah ilmu kesehatan. Betul. Tapi apa kontribusi orang mesin betul. untuk mengatasi masalah ini? Saya pikir waktu Prof tawarkan tentang inkubator, saya bilang udah, ini yang bisa kita kerjakan. Jadi kita tidak usah bikin muluk-muluk, tapi gimana caranya anak-anak yang terlahir prematur itu bisa dirawat di rumah menggunakan inkubator yang hemat energi dan mudah dalam perawatan. Wow, praktis ya, tapi Ya. juga bermanfaat gitu. Benar. Walaupun praktis, tapi manfaatnya juga sangat besar. Nah, kenapa manfaat dari inkubator bagi anak-anak prematur? Nah, mungkin harus disampaikan juga nih. Terus fungsinya inkubator tuh apa sih buat bisa membantu anak-anak prematur? Ya, kan bayi-bayi prematur itu kan bayi atau BBLR itu kan bayi yang di bawah, kelahirannya di bawah Berat badannya? berat badan 2,5 kilo, Iya, betul. atau Di bawah secara 2,5. umur bulannya belum cukup. Ya. Nah, bayi-bayi seperti itu kan waktu dalam kondisi lahirnya mereka membutuhkan support energi. Kenapa? Karena mereka belum cukup untuk bisa mempertahankan kondisi Dirinya tubuh sendiri gitu ya, lebih tubuhnya. hangat dan lain-lain. Nah, inkubator salah satunya adalah digunakan untuk menghangatkan si bayi supaya dia jangan kena hipotermia. Iya. Nah, yang Prof tawarkan di sini adalah inkubator yang murni hanya untuk menghangatkan. Ini bukan inkubator yang untuk di nicu ya, yang canggih. Oh iya, yang canggih ya. Karena kalau terlalu canggih kata Prof, satu, nggak mungkin dibawa di rumah orang tuanya. Mahal. Ya. Kedua, kalau yang canggih-canggih biasa listriknya Mahal juga, wattnya juga besar. butuh yang besar gitu. Kalau orang dengan listrik 450, Kasihan ya, nggak mungkin. bisa. Betul. Ketiga, inkubator itu nggak mungkin dibawa pulang. Berat dan butuh banyak Ya, peralatan pendukung. Jadi Prof bilang kita harus buat sesuatu yang sederhana dan hemat listrik. Supaya apa? Target kita untuk orang-orang yang dengan BBLR prematur dengan kondisi ekonomi mereka yang tidak baik atau menengah ke bawah bisa tertolong. Kalau kita hanya mikir yang canggih-canggih, tidak berpikir bahwa ini akan bisa dibawa ke desa, dibawa ke dusun, dibawa ke pegunungan, ya kita tidak bisa menolong mereka yang di sana, ataupun mereka yang mungkin di kota tapi dengan penghasilan yang tidak terlalu tinggi. Iya, setuju. Dan memang butuh listrik lagi kan. Iya. Jadi listrik giliran ke desa-desa gitu ya. Kalau ini udah jadi, tolong ya listrik. Tante Lis. Oke, jadi itu ternyata adalah niatan yang waduh luar biasa ya, baik banget itu Pak Profnya berpikir sampai ke situ ya. Betul. Saya muji-muji, nanti jangan lupa di hashtag ya YouTube-nya ke Bapak gitu. Oh ya, oke. Oke, baik, kita balik lagi nih. Nah, tadi disampaikan bahwa dari 2018, terus 2019 dan karena COVID sempat terhenti dan ada 3 rencananya, 1 yang udah ya. 3 sudah jadi. Oh, 3 ini udah jadi. Udah lagi di rumah orang tua bayi. Oh ya? Ya. Wow, terus yang tadi yang 40% itu? Ya. Yang 40% yang Itu baru masih mau di jadi? lab karena belum jadi. Itu ada berapa lagi? Itu ada 2 kan? Ada 2, berarti Jadi kan 5 gini, ya? di Kota Kupang itu udah ada 4 yang pinjam. Oh, udah ada 4? Wow. Seroja ada 1. Seroja 1, di Bakunase 1, TDM 1, yang satunya itu saya lupa di mana. Nah sekarang 3 ini ada di TTS semua. Di Kecamatan Nunkolo. 3-3-nya ini. 3? 2 di Nunkolo, 1 di Kolbano. Oke. Yang 40% ini? Nggak, yang Udah jadi? Kan udah jadi. Kan ini
inkubator ini kan dipinjamkan selama Iya. 1 sampai 2 bulan sampai berat bayinya itu 2,5 kilo. Oke, 4 ini Setelah yang 2,5 kilo kita ambil kembali. Oke, baru Nah, setelah saya bawa pulang ke rumah, ada yang butuh kita antar kita lagi. antar lagi. Oh, dan sekarang yang lagi digunakan ada di tadi ya? Ya, di TTS. Di TTS ya. Wow, luar biasa. Berarti itu digunakan dengan jangka waktu yang cukup lama sampai Lama, bayinya betul. bisa 2,5 berat kilo. badannya 2,5 kilo. Itu sewa atau 0 rupiah. 0 rupiah Semua gratis? dari antar, minjem sampai ambil kembali. Terus kita juga pinjamkan timbangan digital, kita juga taruh kasih lampu serep kalau putus, semuanya free. Ini program dari Undana? Enggak. Kami hub dari Undana, tapi dalam di dalam proses perjalanan saya dengan tim mengusahakan untuk Sendiri? Apa nama? donatur. Oke, jadi ada timnya ya? Ada Timnya timnya. ini masih di bawah naungan Undana berarti? Ya, maksudnya tim ini kan saya dosen Undana dan mahasiswa teknik mesin Iya. di Undana. Karena Ya. kan mereka juga berguna untuk Ya, membuat ya betul, manufaktur betul. mesin itu. Baik, kalau bicara soal kolaborasi nih Ya. antara teman-teman, Kaben dan juga pemerintah sendiri, pernah nggak sih menggaungkan ini ke pemerintah terkait mungkin dalam hal ini kesehatan Ya, ya. gitu? Nah, mungkin untuk hal ini saya sendiri belum Kesannya pernah. kayak dilepas aja gitu. Udah itu kan punya Undana, udah Undana yang ngurus gitu. Memang dari awal satu hal yang ditekankan oleh yang punya paten ini, Prof. Raldi, dibilang begini, ini bukan program. Oke. Gerakan inkubator bayi ini adalah gerakan hati nurani. Oh. Kalau kamu tidak punya hati, kamu punya alatnya, kamu tidak pernah bakalan mau ngantar sampai depan rumah orang itu. Karena kamu bisa diganggu kapanpun mereka dibutuhkan. Pertanyaannya, kalau kita kolaborasi dengan orang hanya sekedar program, tapi orang-orang yang akan menjalankan program ini tidak punya hati nurani, alat akan teronggok saja di kantor atau di instansi. Itu tidak diinginkan oleh Prof. Makanya selalu ketika inkubator ini mau keluar, Prof bilang, kontak saya dulu, saya akan ngomong dengan orang itu. Mau ndak dia ngantarin, mau ndak dia diganggu, mau ndak dia korbankan duit untuk sampai ke depan pintu rumah orang yang gunakan. Hal itulah yang membuat saya tetap memegang prinsip itu. Karena saya pikir gini, orang yang akan tergugah dengan hal ini, dia akan cari, dia akan datang. Dan itu terbukti beberapa kali. Ada orang-orang yang tiba-tiba langsung datang, saya bisa bantu apa? Saya tidak bisa mungkin ngantar seperti itu, tapi saya bisa bantu apa? Dari situ saya belajar, oke, bahwa membuat apapun, terutama untuk bayi-bayi, stunting, kita seperti ini, kalau nggak punya hati nurani, nggak bakal jalan. Berarti balik lagi ke hati nurani nih ya. Berarti pemerintah hati nuraninya di mana? Oke, baik kalau gitu. Ini cuma lemparan-lemparan bias dari hati nurani ya. Tapi hebat banget sih profnya ya ngomongnya kayak gitu. Memangnya alat ini seberat apa sih? Kalau seberat Untuk apa? diantar gitu. Susah nggak? Harus pakai Nggak. mobil gitu. Ya, ini yang sedang Seberapa mungkin dimensinya itu kan dimensinya ukuran. itu dia panjangnya itu sekitar 60 cm, 60 cm. lebarnya sekitar 40 cm. Oh ya, anak bayi ya. Iya, Untuk- anak bayi. untuk satu Karena bayi. memang di dalam situ sendiri kasurnya itu kan ukuran 37 Iya, cm. Jadi ya, dia kecil saja betul, karena betul. untuk bayi prematur. Karena kalau sudah di atas 2,5 kilo enggak bisa, Iya betul. udah terlalu betul. besar, enggak bisa masuk. Terus alat apa yang digunakan di dalam inkubator Nah, itu? ini yang saya kagum dengan seorang prof yang dia sudah punya pengalaman banyak hal di dunia luar sana, tapi dia berpikir, saya kalau buat inkubator yang canggih bisa, tapi nanti yang gunakan bukan orang-orang di desa, bukan orang-orang yang dengan menengah ke bawah. Betul. Jadi dia berpikir keras dengan teori, dengan riset, dia akhirnya membuat sebuah inkubator yang hanya pemanas ya, Iya. hanya menggunakan 2 bohlam lampu. Jadi 2 bohlam Ukuran itu berapa watt? 25 watt, 25 watt jadi 50 watt 50 lah. watt. Oke. Kalau 50 watt dia bilang, kalau 50 watt rumah-rumah di pedesaan bisa. Iya. Orang yang punya listrik 450 bisa. Jadi dia bilang kita harus berpikir dengan cara yang sederhana. Kedua, dia menambahkan dengan namanya ada metode Grashof. Itu di teknik mesin namanya bagaimana menggunakan aliran udara secara alamiah untuk memanaskan bayi. Jadi dia akan bergerak sendiri tanpa menggunakan kipas. Oh. Jadi listriknya praktis hanya 50 watt. watt. 50 watt. Jadi Wow. penekanan Prof di situ. Kita harus buat sesuatu yang bisa digunakan banyak orang.
Pertanyaannya, butuh waktu berapa lama untuk membuat satu inkubator? Pengalaman kami untuk membuat satu inkubator dari raw material ya sampai jadi, kita butuh sekitar 2 minggu. 2 minggu itu karena hitungan saya adalah karena ini kan kuliah nih. Maksudnya pas 2019 ya. Iya. Waktu masih belum ada COVID lah. Gitu. Ya untuk COVID. Jadi kalau kita hitungan orang kerja, berarti kan itu kan mahasiswa kerja satu hari hanya 4 jam. 4 jam kali 14 berarti sekitar 56 jam. 56 jam ya. Jadi kalau dia hitungannya orang kerja. Jadi sebenarnya 2 minggu bisa selesai satu. 2 minggu selesai satu. Sebenarnya bisa ya. Bisa. Berapa orang yang kerja tuh? Saya dengan tim itu Total. Satu sudah wisuda, dia sudah kembali ke Malaka. Saya dengan tim itu kita hanya 3-4 orang. Tambah saya 4 ya. Jadi kita tuh kerjakan itu, finishingnya semuanya, lihat kualitasnya, pengerjaannya tekuk dan lain-lain. Gitu. Sekarang kita bicara soal modal untuk membuat gitu ya. Kan kini nggak dapat apa-apa nih kan, gratis kan, dikasih gitu. Tapi kan material kan butuh untuk dibeli dan lain sebagainya gitu. Dari mana? Awal-awal itu kita masih dapat support dari UI ya. Jadi mereka kasih saat itu selain alat juga materialnya, atau dana untuk membeli material di Kota Kupang. Nah setelah lewat itu, kami pikir kan ini masih kurang nih. Masih kurang, artian bahwa ada beberapa hal yang harus kita buat juga. Jadi saat itu kita berpikir karena dana ini kan belum bisa masuk di dana, belum masuk dalam perencanaan dana kan, dan belum ada kerjasama saat itu. Jadi yang saya pikirkan adalah kalau saya diem ya dia berhenti. Akhirnya saya diskusi sama istri. Istri bilang ya udah, bahasanya you say you pay. Bapak yang sudah iya kan, so spend your money, siapkan uangmu. Ya udah, saya sisihkan uang untuk terus berlanjut. Dana dari UI hanya untuk berapa inkubator? Dari UI kita bisa siap 3 inkubator. Sebenarnya bukan 3 sih, tadi bisa 4 sih. Cuma kan dalam 2019 itu kan dana itu kan terpakai juga untuk dana pelatihan. Kan anak kan baru kan. Iya, jadi harus rusak ganti, rusak ganti. Gitu. Oke. Yang jadinya udah 2 masih 40%. Itu yang mau kita jadikan 100%. Gitu. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk satu total 5 juta. 5 juta. Satu inkubator pemanas ya. 5 juta ya. Wow, sisihannya masa hanya Kaben sendiri yang menyisihkan, gak adil sekali nih ya kalau kayak gini. Dan lab Undana dipakai secara gratis. Ya, itu kan kita pakai ruangannya dan saat itu listriknya ya masih pakai. Itu. Gratis. Listrik dari Undana nggak apa-apa nih ya. Dan itu 5 juta, terus gak ada pemasukan gitu. It's okay gitu maksudnya, karena ini bakalan, kalau bicara soal begini, ini bakal stuk di 5 atau 4 inkubator aja nih kalau kayak gini nih, kalau mau nunggu Kaben untuk nyimpan duit terus gitu kan ya, kan istri juga uang di dapur gimana dong ya kan kalau Kaben sendiri gitu. Dari pihak Undana nggak ada respon juga? Saya tetap ceritakan semua kegiatan kami di medsos bahwa saya sedang dengan tim ada kemana. Gitu aja. Nggak ada niat untuk membuka bagi yang mau menyumbangkan gitu. Beberapa orang kontak ke Japri pribadi. Yang saya bilang tadi, biasanya mereka, saya bisa bantu apa? Itu ya. Saya bilang kayak kemarin, saya mau ke TTS atau saya ada misi ke sini. You bisa kasih 100-200 untuk ke sana, apa-apa sih. Jadi saya tidak paksa orang juga. Karena saya tidak mau juga gebar-gebor di medsos. Karena bagi saya, kalau you tertarik, you punya tanda kutip beban ke situ, ya lu kontak aja. Pernah nggak sih terpikir sama Kaben gini, ini sebenarnya bagus banget loh Kaben, karena ini kan bisa dibikin diproduksi semakin banyak ya. Oke, kita nggak usah bicara masalah hati nurani deh ya. Ini kita kalau jadikan project ya, udahlah kalau project pasti langsung sampai lah ke tempat itu lah. Kalau kita berpikir yang benar nih. Pernah nggak kepikir sama Kaben, oke lah gimana kalau saya membawa atas nama Undana gitu kan, kemudian berkolaborasi dengan dinas mana begitu untuk membuat ini menjadi sebuah program. Karena kalau kita balik lagi ke hati nurani Kaben, nggak akan nyampe gitu loh, serius. Tetap di sini harus ada proses yang bisa dilakukan nih untuk mempercepat juga pembuatan ini, karena ini penting sekali. Ada nggak kepikiran kayak gitu Kak? Bisa sih, maksudnya berpikirnya seperti itu. Cuma kan kesulitan kendalanya di mana? Coba kita ngomongin kendalanya dulu deh Kak. Apa? Takut ditolak gitu atau apa?
retensi kita juga besar. Oh, oke. Sekarang gini lah. Baik. Mohon maaf, kita sudah tahu. Ya. Masalah alkes itu kan tidak bisa serta-merta ya. Ya, setuju. Ya. Jadi itu makanya kenapa Oke. kita ada sekian ratus ada di relawan di 138 kota itu bergerak melalui institusi non pemerintah. Ada dari pengajian ibu-ibu Nahdlatul Ulama. Ini yang terakhir ini Adonara sama Keva itu dari susteran. Nah, saya juga kemarin berpikir waktu saya ngobrol sama yang driver yang ke Nunkolo, mereka itu persekutuan doa. Saya juga berpikir akan menggunakan jejaring itu untuk bisa segera sampai. Dan saya juga mulai sharing masalah pendanaan, masalah setiap kali pengantaran. Saya sharingkan ke beberapa teman yang bagi saya dia memang melihat ini dengan serius. Rencananya nanti Kak Ben ini mau dibawa sampai kemana nih inkubator untuk pemanas ini, penghangat gitu ya? Ke depan jelas saya akan berusaha memproduksi lebih banyak. Itulah sebabnya saya bersama beberapa tim yang di inkubator ini, ada yang sudah alumni, ada yang masih mahasiswa tingkat akhir, kita buat startup. Buat apa? Nyari duit. Jadi kita tuh berpikir gini, kalau kita nunggu, belum tentu miracle datang, saya bilang. Tapi miracle kadang-kadang datang setelah kita bekerja. Berusaha. Jadi kita buat startup untuk nyari duit. Selain untuk yang bagi mahasiswa dan alumni yang sudah tamat, kita nyari duit untuk buat gerakan ini. Saya bilang, karena pengalaman dari 2019 dan sampai 2022 masih berjalan, saya bilang percaya deh, itu akan datang. Startupnya? Kita bergerak dalam bidang teknologi air, kepulauan dan pesisir. Tahun lalu kami 6 besar di Nexus dan GIZ nasional. Tahun ini kami ada kompetisi di hackathon di bulan Juni nanti. Nanti kalau masuk 10 besar, kami akan diundang untuk ketemu dengan investor. Oh gitu. Jadi kita sedang kompetisi nih. Kompetisi di bagian bidang penyediaan air bersih. Pulau kecil dan pesisir. Wow. Wih, berarti luas juga ya Kak Ben ini ya jejaringnya, dan dari situlah tujuannya untuk inkubator ini ya sebenarnya. Support ke depan. Niat dan tujuannya udah baik nih ya, pasti bakalan menang. Ya, kalau saya sih berpikirnya kayak gitu. Oke, dan ini penting sekali juga nih Kak Ben untuk terus disonding ya kepada pemerintah secara khusus. Ya nggak harus lah, memang benar katanya Kak Ben. Kita nggak harus terlalu memberatkan atau berharap terus kepada pemerintah ya. Tetapi saya pengen untuk pemerintah melihat dan melirik inkubator sederhana ini yang ternyata bisa digunakan bahkan sampai ke desa-desa di bawah dan tidak memberatkan ya. Benar. Begitu. Apalagi mengingat angka stunting, kemudian juga BBL dari bayi-bayi kita di NTT khususnya juga, dan saya yakin juga di Indonesia secara umumnya, siapa tahu ini bisa sangat membantu dengan modal ekonomi yang menengah ke bawah yang mungkin tidak bisa harus stay di rumah sakit dan membayar biayanya. Inkubator ini sangat bermanfaat sekali begitu loh. Pengen banget pemerintah yuk lirik yuk ini. Ini loh Kak Ben nih. Jadi buat jangan hanya pemerintah aja deh, buat kalian yang lagi nonton juga dan mungkin naluri atau hati nuraninya ya tergerak gitu untuk membantu, boleh nggak Kak Ben? Boleh. Saya terbuka. Seperti dikatakan ada beberapa teman istri saya itu kontak langsung ke istri. Saya bisa bantu apa? Oh gitu Eka. Jadi saya bilang saya mau buat selesaikan ada 2 yang di rumah. Mau bantu uang boleh, atau mau beli material. Saya kasih list materialnya kalau mau. Mereka milih bantu uang. Yaudah kita beli pelan-pelan. Cuma kemarin karena ada misi ke Soe, kita pakai sebagian ke Soe. Karena pengantaran ke Soe itu untuk kalau ke daerah yang bisa dijangkau dengan kendaraannya saya, itu aman aja. Ketika kita sampai ke lokasi yang tidak bisa dijangkau, ya saya harus sewa mobil. Baik. Jadi yang mau untuk bantuin Kak Ben nanti bisa hubungi kemana nih Kak? Hubungi ke apa ya? Saya lupa FB saya kan. Aduh. Karena terlalu banyak memikirkan masyarakat kecil ya. Jadi akhirnya yang besar-besar seperti FB jadi lupa. Kayaknya saya sering posting tuh di Kota Kupang, grup Kota Kupang. Di grup-grup nomor ya. HP-nya ada di situ. Nomor HP-nya ada di situ. Ya. Nanti buat yang ingin membantu. Atau kita mesti aja langsung ketemu. Oh ya. Boleh nanti komen aja di YouTube-nya kita, di YouTube-nya Ku Podcast ya, untuk nanti bisa kita kasih tahu ke Kak Ben. Kita balik lagi Kak, tadi kan Kak bilang bahwa misinya Kakak ini adalah untuk memperbanyak produksi inkubator
bayi ini kan ya. Sejauh ini Kak ya, fungsi dan juga respon dari masyarakat yang udah dibantu nih. Saya bilang ini harga yang apa ya? Tanda kutip ya, bayaran yang paling mahal dan tidak bisa dibandingkan dengan uang. Oh ya, gimana mereka? Ada yang ibunya meninggal, jadi tinggal suami dengan anaknya. Jadi bilang gini, kalau saya tidak tahu ini, saya tidak tahu bagaimana. Ada yang berkata seperti ini, saya punya uang sudah habis. Kalau saya harus bertahan di rumah sakit, maka penggunaan inkubator itu karena uang saya sudah habis di rumah sakit swasta. Saya tidak tahu seperti apa, karena dia pinjam cukup lama. Yang TTS walaupun belum ada yang sudah selesai, ada yang belum, itu sampai ngomong bilang gini, Bapak ini benar-benar mau datang, lihat Ibu Bidan, benar-benar mau datang ke sini bantu kami. Saya bilang iya, saya pergi. Saya pikir hal-hal itu yang membuat kami berpikir bahwa apa ya, yang kita kerjakan ini untuk masa depan NTT juga. Kita hanya melihat bahwa kontribusi yang kecil ini untuk anak-anak bayi. Saya hanya membayangkan ada satu cerita yang membuat saya itu tergerak. Itu waktu Prof di UI berkata seperti ini. Suatu saat di kantor ini saya dikunjungi hampir 12 orang. Dari yang paling tua sampai yang paling 12 orang. Pokoknya ada banyak lah, satu mobil. Dari yang paling kakeknya sampai cucu. Ada bayi. Si Prof bingung. Ini ada apa? Mereka bilang, kami datang sini hanya mau terima kasih. Terima kasih apa? Bapak sudah tolong cucu kami. Oh, luar biasa. Kami tidak punya uang. Bahkan yang saya sendiri, saya memang di Kupang, tapi saya banyak kontak dengan orang-orang yang pinjam inkubator, tapi di daerah Jawa. Karena mereka ternyata bisa itu lari kemana-mana. Jadi mereka kontak saya, saya kontak ke pusat. Itu ada dari Tangerang, ada dari Jember. Sampai mereka gini, Pak, tolong saya Pak, saya tidak punya uang. Saya bilang, saya bantu. Pak, ini gratis. Gratis, saya bilang. Ibu tidak usah, atau Bapak tidak usah pikir macam-macam. Nanti teman-teman saya atau yang direlawan di kota-kota yang ada, mereka akan berusaha maksimal. Semuanya sama Pak, gratis. Itu yang membuat sampai sekarang saya bertahan. Kak Ben, ada 130 kan tadi Kak Ben bilang ya? 38 kota. 38 kota. 138 kota dalam gerakan inkubator gratis ini ya. Di kota-kota yang lain apakah memang mereka juga sama nih kayak Kak Ben, berjuang sendiri, nggak ditengok juga sama pemerintah mereka di sana? Begitu. Sama ya? Sama. Teman saya di Aceh itu sama juga, itu lintas kabupaten ngantarnya. Bahkan sedang berpikir mendesain bagaimana caranya waktu bayi-bayi ini dirawat di kota, kembali ke desa, inkubator ini langsung bisa masuk ke mobil, di charging dengan aki mobil. Wow, sampai segitunya ya Kak? Ada yang bergerak, ceritanya banyak. Iya, nanti ya. ada teman saya juga yang di Bogor, nanti tanggal 22 dia akan muncul di TV juga. Itu sampai ke pelosok-pelosok. Bagus lah ya, berarti muncul di TV untuk menyuarakan tentang inkubator gratis ini ya. Sebelum dia muncul di TV, Kak Ben sudah duluan muncul di Kupodcast ya, di YouTube untuk menyampaikan itu. Dan itu hanya ada di Kupodcast aja. Luar biasa. Oke deh, yang terakhir nih Kak Ben mau menyampaikan kepada semua yang lagi menonton kita untuk bisa memiliki hati nurani dan peduli dengan sesama. Seperti apa nih tentang inkubator ini? Silakan di situ. Ya, untuk masalah inkubator ini saya hanya bisa berkata seperti ini. Kita mungkin tidak bisa sama seperti dokter atau perawat menolong bayi-bayi prematur ya, dalam artian untuk masalah kesehatannya. Tapi kita masih bisa berbuat hal yang lain. Hal yang lain itu ya bisa seperti memberikan bantuan makanan, ataupun kalau saat ini kalau Anda ingin terlibat bersama-sama dengan kami di gerakan inkubator kami, Anda juga bisa terlibat dengan kami. Anda bisa melihat apa yang kami kerjakan, dan saya yakin apapun yang Anda lakukan saat ini untuk gerakan ini, semua itu bernilai kemanusiaan. Saya tidak membayangkan betapa pentingnya bantuan saudara sekalian untuk bayi-bayi yang sedang menunggu bantuan kami untuk menggunakan inkubator. Sangat menolong mereka semua. Baik, terima kasih Kak Ben Tarigan.
Hebat banget ya. Luar biasa, saya juga mendukung impian itu dan tentunya kita semua mendukung bersama. Jangan hanya mendukung aja ya. Dan juga jangan hanya like, comment, and subscribe, tapi juga kalau bisa bantu Kak Ben ya dalam segala hal bisa dibantu juga. Thank you Kak Ben udah hadir di podcast malam ini. Sukses ya. Sukses. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Bye.